Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia dimanapun berada. Hari ini luar biasa, BNPT kedatangan seorang tokoh perempuan Indonesia yang sudah banyak juga berkeliling berdakwah di seluruh Indonesia, dan beliau adalah Bunda Indah, tokoh pimpinan Rumah Komunikasi Lintas Agama, dan beliau juga seorang pimpinan Majelis Taklim. Majelis Taklimnya Bunda namanya dari Majelis Taklim Halimah. Dan kita juga tentu ingin mendengarkan semacam tausiah, semacam pendapat beliau, dan juga tentunya kita harapkan bisa menjadi himbauan, ajakan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu. Mengapa? Karena di dalam hasil dari pendataan kita, kejahatan terorisme ini juga mengakibatkan terpaparnya kaum ibu, kaum perempuan. Karena katakanlah contoh yang paling nyata adalah ibu dan keluarganya, suami, anak itu masuk dalam aktivitas kejahatan terorisme yang terjadi di Surabaya beberapa tahun lalu. Mungkin kita masih ingat, suami, seorang istri, dan juga anak. Nah, ini tentu suatu fenomena yang tidak bagus. Kita juga melihat sebenarnya yakin bahwa kaum ibu dan anak di dalam kejahatan terorisme ini adalah sebagai korban, ya, korban hasutan, korban propaganda, korban penyampaian pesan-pesan yang tidak bertanggung jawab, yang seolah-olah berjuang atas nama agama. Kami yakin itu tidak demikian, dan nyatanya juga banyak kaum ibu dan anak yang dibawa oleh kaum lelaki ke luar negeri. Nah, luar negeri itu di mana? Di Irak, di Syria. Jadi hari ini banyak sekali kaum ibu dengan anak-anaknya yang bahkan di bawah usia 10 tahun berada di kamp pengungsian di wilayah teritori dari negara Irak, Syria, yang kita juga sedang melakukan pengurusan terhadap keberadaan mereka di sana, melakukan identifikasi keberadaan mereka. Nah, dengan fenomena seperti ini kita tentu ingin mendengar bagaimana bimbingan, arahan, atau katakanlah ajakan yang perlu dilakukan kita dalam rangka melakukan penguatan terhadap keluarga, rumah tangga Indonesia, agar bisa terbebaskan dari terpaparnya keluarga dengan paham-paham radikal teror yang ternyata juga bisa masuk kepada setiap keluarga yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu antisipasi, kita perlu mencegah, jangan sampai hal itu menjadi sebuah hal yang membahayakan keselamatan kaum ibu dan anak di seluruh Indonesia. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sangat terima kasih hari ini diundang ke kantor BNPT. Di sini saya menjawab peranan perempuan terhadap terorisme. Ya, mungkin di kalangan para wanita yang ada di Indonesia khususnya. Bunda cuma mengharap untuk menjadi ibu yang baik, terutama bisa mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi lebih berakhlak, bisa membimbing, terutama untuk tidak sembarangan bergaul, ya.
juga jangan mengikuti ajakan-ajakan teman-teman yang bisa membuat anak-anak tersebut tadi bisa mempunyai pikiran yang mungkin belum mereka pahamin ya. Jadi ini salah satu ibu yang bisa membimbing. Itu peranan pertama. Karena kalau kita langsung bicara terorisme, mungkin banyak anak-anak yang belum paham mengenai masalah itu. Yang perlu kita arahkan adalah bagaimana si anak tadi bisa kita kuatkan untuk ibadah. Itu yang paling utama. Karena akhlak itu dimulai dari rumah sendiri. Anak-anak itu harus kita bina. Kalau perlu kita pertontonkan. Yang melanggar undang-undang, yang melanggar tata cara atau krama, yang melanggar akhlak. Kenapa timbul radikalisme? Jadi saya rasa itu peran utama. Dari rumah baru keluar. Karena saya juga sendiri sebagai ibu dari anak-anak, 4 orang anak. Itu yang saya mulai untuk mendidik mereka, supaya pertama mereka itu ingat kepada Allah, bersujud kepada Allah, memahamin apa yang tidak dibolehkan oleh Allah untuk dijalankan. Nah, dari situ kasih pembelajaran akhlak untuk mereka, supaya itu bisa menjadikan satu panutan untuk mereka di luar, seandainya mereka bisa ketemu dengan orang-orang di luar, dan mereka bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya juga di luar. Itu yang paling penting ya, terutama akhlak di rumah dulu. Karena tanpa akhlak di rumah, tanpa anak yang soleh di rumah, tidak mungkin anak-anak ini bisa menjadi anak yang toladan bagi negara Indonesia yang kita cintai ini. Banyak sekali yang sudah punya pendidikan yang tinggi, tapi tidak banyak belajar, terutama dalam nasihat ataupun pembelajaran dari orang yang lebih memahami apa terorisme itu. Ini yang terjadi banyak sekali di Indonesia. Seharusnya peranan wanita itu dengan anak-anak muda, juga pada anak-anak sendiri adalah harus punya kerjasama yang baik, punya cinta kasih yang baik untuk bisa saling memberikan nasihat atau pembelajaran. Itu banyak sekali ya, yang dengan mudahnya mengatakan Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila itu mereka itu tidak tahu. Saya sangat sedih sebenarnya kalau udah cerita seperti ini. Kenapa? Karena saya juga sebagai ketua Majelis Taklim Halimah di Indonesia. Saya sebagai ketua Majelis Taklim, tujuan saya tidak lain adalah menjalin silaturahmi. Dari silaturahmi itulah kita tahu karakter masing-masing. Apalagi negara kita ini negara Pancasila. Ada rukun damai, kebersamaan, sesuai ajas Pancasila yang kita punya. Itu jangan kita hilangkan. Boleh saya sedikit memberitahu kenapa saya mendirikan Majelis Taklim di Indonesia. Majelis saya ini gak bayar. Udah puluhan ribu, alhamdulillah, itu gak bayar. Malah saya itu memberikan mereka free gratis baju. Tidak boleh ada arisan. Kita free kan gratis, tidak membayar. Free makan. Salah satu itu tujuan tadi. Untuk tidak masuk fitnah-fitnah yang bisa merubah majelis tadi itu menjadi satu momok yang tidak baik. Ini terjadi ya. Bukan berarti majelis taklim itu hanya terbentuk bagi orang-orang Islam saja. Siapa aja boleh kalau tujuannya kepada Allah. Majelis itu terbentuk sesuai apa yang diajarkan Allah kepada kita. Saling cinta mencintai, saling sayang, saling memberi kata nasihat, saling membantu. Seharusnya majelis itu kan satu tujuan karena Allah, saling cinta tadi. Tapi ini tidak, makanya saya beranikan untuk mendirikan majelis taklim. Tidak lain adalah untuk menyatukan umat di Indonesia. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak muda. Saya juga mendirikan majelis taklim remaja di Indonesia. Alhamdulillah, itu kita bentuk. Yang tadinya mereka itu kebanyakan yang senang demo. Yang cuma hanya untuk menjelek-jelekkan bangsa ini. Mungkin menjelek-jelekkan pimpinan negara kita, presiden kita. Itu saya rangkul.
Karena saya sendiri nggak minta untuk dipuji oleh siapapun, tidak minta untuk diberi apapun. Tujuan saya murni untuk Allah. NKRI harga mati, bagaimana kita sudah berdiri di negara kita yang kita cintai, harus tunjukkan cinta kasih kita. Ya, ini mungkin salah satu bisa membantu bagaimana tidak masuk para radikalisme tadi. Bisa kita cegah. Kenapa? Kita mengayomi. Ya, mengayomi. Jadi ini pengen saya remaja majelis saya ini akan bergerak di Indonesia untuk para pemuda ini bisa bersatu dengan Bunda Indah. Ya, salah satu ini kita juga akan mendirikan milenial. Milenial akan bergabung dengan saya untuk saya rangkul mereka supaya bersatu menjaga NKRI ini sesuai dengan Pancasila yang ada di Republik Indonesia kita cinta. Kepada seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, khususnya ibu-ibu yang ada di Indonesia, yang tanah air yang kita cintai ini, mari kita sama-sama menjaga NKRI ini. Jagalah penerus-penerus bangsa kita ini. Jagalah anak-anak kita untuk bisa menjadikan contoh tauladan bagi orang lain. Karena kita sebagai wanita yang menjadi utama untuk bagaimana anak-anak bangsa ini bisa terdidik, bisa berakhlak, ya bisa mandiri dengan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita sendiri. Hanya itu pesan saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Demikian, terima kasih Bunda atas kehadirannya di tempat kita. Mungkin Bunda ini terdadak di sini ya. Terdadak itu karena mungkin Bunda nggak duga diminta untuk semacam tausiahnya seperti ini. Jadi kami berkeyakinan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda Indah ini sangat bermanfaat untuk kaum ibu di seluruh Indonesia dalam upaya melindungi keluarganya dari kejahatan terorisme. Demikian, terima kasih Bunda atas kehadiran Bunda di sini.